Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang bertanya kepada saya, apakah setan bisa menutup pelayanan kepada Tuhan? Gereja-gereja tidak bisa beribadah beberapa bulan yang lalu dengan kondisi yang semua orang tahu sekarang itu, yaitu COVID-19. Saya memberi jawaban kepada kita sekalian bahwa setan tidak berkuasa apa-apa atas gereja Tuhan. Sebab kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita belajar. Pemazmur berkata bahwa selidikilah aku ya Tuhan. Kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menyelidiki sikap kita di hadapan Tuhan dengan melihat ke dalam diri kita, bukan menyelidiki orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberi judul Khotbah tentang Akhir Zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara dikasih oleh Tuhan, bait Allah adalah pusat peribadatan orang Yahudi. Mereka 1 tahun 3 kali paling sedikit datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka yang diaspora tersebar ke bangsa-bangsa lain. Dan Alkitab pernah mencatat bahwa Daniel setiap kali dia berdoa, dia membuka jendelanya, mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, karena itu kiblatnya mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa bongkar bait Allah itu, 3 hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi marah semua. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena mereka membangun bait Allah itu 46 tahun. Kok bisa 3 hari Tuhan Yesus bisa membangunnya? Padahal maksud Tuhan Yesus adalah kematiannya dan kebangkitannya. Yaitu apa? Bait Allah yang dimana orang fokus untuk pujian penyembahan diganti dengan fokus pujian penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hanya dia sajalah sembah sujud kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak kita melihat bagaimana sikap dari pelayan-pelayan pada waktu itu di bait Allah, ahli Taurat dan orang Farisi dan imam-imam yang bertugas di bait Allah pada waktu itu. Dan kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki hati hamba di dalam pelayanan kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-23, Alkitab berkata bahwa Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka berdiri di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan minta penghormatan. Mereka doa yang panjang-panjang supaya diakui dan dihormati. Mereka pakai tali sembahyang yang panjang supaya bisa dilihat orang, untuk menunjukkan siapa diri mereka di hadapan masyarakat pada waktu itu. Alkitab berkata mereka sudah duduk di tempat-tempat yang terhormat, ingin selalu dihormati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tidak memiliki hati hamba yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang bukan memerintah tetapi melayani. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang hamba, dikatakan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Yaitu apa? Dicatat bahwa dia datang lahir di Bethlehem, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan cerita di mana dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu bukti kerendahan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, menjadi teladan dan contoh nyata, contoh real bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang keempat, di situ dikatakan bahwa dia adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya. Kata hamba di situ bukan dolos, tetapi huperetes. Apa itu huperetes, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Huperetes etimologinya adalah seorang hamba
yang ditempatkan di dek kapal paling bawah, dan kapal pada waktu itu bisa digerakkan dengan mendayung. Dan Huperetes ini adalah tugasnya adalah mendayung di dek kapal paling bawah, kakinya diikat, kerjanya hanya mendayung, dan kalau dia lapar dikasih makan, dan kalau dia sudah tidak kuat lagi mendayung karena fisiknya, maka rantainya dibuka dan dibuang ke dalam laut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar supaya apa Bapak Ibu? Kita memiliki hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Tuhan itu bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa kita. Alkitab berkata dia menciptakan dunia ini, semuanya jadi hanya dengan berfirman. Tapi kalau Tuhan mau melibatkan kita, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan, yaitu hamba yang melayani Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala yang dipertuankan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu kita belajar dari pelayan-pelayan Tuhan di bait Allah pada waktu itu. Yaitu apa yang kedua? Kita harus memiliki motivasi yang benar. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Alkitab berkata, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selain daripada mereka minta dihormati, minta kedudukan, dan lain-lain tadi yang saya sudah jelaskan, Alkitab berkata bahwa Yesus pernah marah di bait Allah. Kenapa Tuhan Yesus marah di bait Allah? Alkitab berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikan sarang penyamun. Apa itu sarang penyamun? Merampok hak milik orang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, imamlah yang bisa menentukan halal tidak halal, layak tidak layak persembahan umat Tuhan itu. Bapak Ibu boleh membayangkan mengapa Tuhan Yesus marah. Mungkin Bapak Ibu baca Alkitab, oh Tuhan Yesus kok bisa marah ya? Apa penyebabnya? Saudara, penyamun tadi. Yaitu apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Bayangkan seorang yang datang dari tempat yang jauh membawa persembahan domba begitu. Dia datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan untuk Tuhan. Lalu imam melihat, oh persembahanmu tidak layak. Sekalipun engkau sudah bawa dari tempat yang jauh tidak layak. Tinggalkan itu, beli. Ini kami jual. Jadi imam yang menjual. Orang-orang itu adalah orang yang dikerugi oleh mereka sendiri. Dengan tujuan untuk keuntungan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau motivasi pelayanan kita hanya karena uang, dengar baik-baik, ini masa penampian. Ini masa penampian. Kalau engkau melayani Tuhan hanya karena kedudukan, engkau melayani Tuhan karena nama besar, ketenaran, ini masa penampian. Dengar baik-baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan-jangan kita masih di dalam pelayanan, tapi sudah dipecat Tuhan. Kok bisa Pak Pendeta? Bisa seperti itu. Alkitab berkata bahwa Saul menjadi raja, masih berkuasa. Israel masih tahu bahwa Raja Saul adalah raja di Israel. Tetapi Tuhan sudah tidak memakainya. Tuhan tidak lagi mengakui dia sebagai raja. Tuhan suruh Nabi Samuel mengurapi Raja Daud. Daud diurapi menjadi raja. Sudah diurapi menjadi raja, tapi Israel belum tahu. Saul masih jadi raja, tapi Tuhan sudah pecat dia. Tuhan sudah pilih Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang paling penting adalah kita memiliki hati seorang hamba dan memiliki motivasi yang benar. Tujuannya apa? Hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.